Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto, Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka, diluncurkan ekor tim. Amin. Dan langsung kita bahas informasi yang bisa kita bahas hari ini rekan-rekan ya. Jaringan Pi utama terbuka telah diselesaikan dan Dr. Nicholas meminta daftar periksa berulang kali hanya untuk mempercepat peluncuran. Maksudnya peluncuran mainnet ini ya. Koin Pi masa depan akan menjadi kekayaan kita, dan kekayaan ini berasal dari 1. Reformasi rantai perusahaan dari semua lapisan masyarakat. 2. Lalu lintas yang dihasilkan oleh konsensus puluhan juta orang atau pionir. 3. Penyelesaian perdagangan dan permintaan point to point atau peer to peer ini ya. 4. Nilai yang dihasilkan oleh proses operasi ekologi super. 5. Nilai sirkulasi berbagai superposisi ekologis. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh core team atau Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diovan itu adalah mempercepat proses di mana supaya open mainnet ini bisa cepat dimulai atau diluncurkan. Oleh karena itu, kita sebagai pionir harus memahami apa yang dimaksudkan dengan permintaan berulang kali, yang mungkin harus checklist ini, harus mengikuti proses ekosistem atau testnet ekosistem, atau mengikuti arahan-arahan untuk berkontribusi ke dalam jaringan network, atau kita berkontribusi ke core team dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk di mana untuk mematangkan satu sistem atau sistem-sistem yang ada di jaringan network supaya open mainnet ini supaya bisa cepat diluncurkan atau dimulai. Karena tanpa adanya kematangan sistem di dalam project network, open mainnet belum bisa dilakukan atau belum bisa dimulai rekan-rekan ya. Ini yang perlu dipahami. Tapi kita harus menyadari ya bahwasanya apa yang dilakukan core team ini perlu proses dan perlu waktu, dimana kalau kita tidak mau menyadari itu, kita nanti akan kurang semangat atau patah semangat, dimana proses yang terus berjalan ini memang perlu kesabaran dan keikhlasan supaya kita bisa mengikuti step by step dari arahan dari core team dan menyelesaikan apa yang menjadi arahannya. Ketika kita diarahkan untuk berkontribusi, ya kita berkontribusi. Ketika kita diarahkan untuk melakukan testnet ekosistem, ya kita harus melakukan testnet ekosistem dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk arahan dari core team di mana untuk mematangkan sistem yang ada di jaringan network. Jadi bentuk-bentuk arahan itu adalah reformasi atau pematangan sistem yang di mana itu bentuknya masih belum belum 100% selesai dan perlu penyesuaian, juga perlu di mana kematangan sistem itu dijalankan dan dipraktekkan. Jadi tidak hanya bentuk platform atau bentuk aplikasi, tapi di mana bentuk-bentuk itu perlu dipraktekkan, perlu dibuka, dipraktekkan, dievaluasi, di mana ada kurang lebihnya nanti disempurnakan. Jadi seperti itu ya. Ketika nanti sudah sempurna dan sudah siap untuk dilakukan open mainnet dan penetapan nilai, barulah itu nanti diluncurkan atau dimulai dan diarahkan oleh core team. Jadi ada statement dari core team, garis besarnya ketika masih belum selesai sistem ini atau belum siap atau belum matang, berarti open mainnet masih belum bisa diluncurkan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Kita harus selalu optimis, berdoa, dan selalu bersabar mengikuti proses ini, di mana kita dituntut menjadi seorang pionir yang profesional, tidak mencari kesalahan atau kekurangan dari network ini, tapi kita mencari solusi supaya kita bisa berkontribusi, supaya kita bisa membantu core team untuk mensukseskan proyek-proyek dan sistem-sistem yang perlu disempurnakan, supaya penetapan nilai dan open mainnet segera dimulai dan ditetapkan. Jadi seperti itu ya. Jadi fase-fase ini dari 5 fase atau 5 hal ini yang nanti akan memunculkan nilai
dan itu adalah bahan core team untuk mengevaluasi berapa nilai untuk koin Pi. Karena semua bentuk kontribusi yang kita lakukan, yang kita berikan kepada core team itu adalah dasar di mana core team untuk memutuskan suatu project. Katakanlah untuk menentukan nilai atau menetapkan nilai, core team juga perlu evaluasi yang berasal dari pionir-pionir kita ini atau pionir yang ada di seluruh dunia, bukan hanya berasal dari utilitas jaringan Pi Network ya, tapi hasil dari kontribusi para pionir itu juga bahan evaluasi core team untuk menetapkan suatu nilai. Jadi seperti itu. Barulah nanti menginjak ke hal yang kita tunggu-tunggu, yaitu open mainnet yang mungkin masih dalam taraf penyesuaian sistem dan waktu, di mana untuk sistem-sistem yang disempurnakan sekarang ini sudah hampir selesai dan sudah menuju ke arah finish ya. Mungkin katakanlah ini sudah mencapai 80%-an. Jadi sistem-sistem itu sudah mulai sempurna, tinggal satu sistem yang kalau kita lihat di web browser itu adalah untuk kita bisa menukar koin Pi kita ke Pi Bank atau banknya Pi ya. Jadi di situ masih ada satu fitur yang mungkin nanti akan diluncurkan oleh core team, yaitu bentuk fitur di mana kita bisa menukar koin kita di fitur itu nanti. Jadi kalau kita lihat di situ di web browser tinggal satu fitur yang belum dimunculkan oleh core team, yaitu fitur untuk menukarkan koin kita, atau kita bisa mengambil atau menfiatkan koin kita di fitur itu. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Oke lah rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan hari ini informasinya bisa bermanfaat, menambah wawasan kita ya, bisa menambah ilmu kita dalam mengikuti proyek Pi Network ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih atas waktunya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.